wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Regina Putri dari kelas 5A Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kota Tasikmalaya. Kami dari kelompok 3 akan membuat tugas proyek dari mata kuliah jaringan komputer mengenai analisis kebutuhan perancangan topologi multi-VLAN dan simulasi jaringan. Langkah pertama yaitu pembuatan topologi, yaitu penempatan semua perangkat atau alat yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu daftar perangkat yang dibutuhkan adalah satu unit router, yaitu router 2911, lalu ada 2 unit switch 2960, dan juga akses untuk akses point min PT. Lalu ada juga device-nya yaitu VC untuk admin 1 dan untuk operasional 1. Dan yang terakhir itu laptop untuk guys. Cukup sekian untuk alat yang dibutuhkan. Baik, untuk selanjutnya adalah proses penarikan kabel. Pertama-tama kita pilih terlebih dahulu untuk connection. Di sini menggunakan kabel strike dari Gigabyte Ethernet 00 ke Gigabyte Ethernet 01. Lalu untuk pengkoneksian switch 1 ke switch 2 ialah Gigabyte Ethernet 02 ke Gigabyte Ethernet 02 menggunakan kabel cross. Lalu dari switch 1 flash Ethernet 03 dan ke access point port 0. Untuk switch 1 mengkoneksinya nantinya ke PC admin. Lalu untuk switch 2 nantinya terkoneksi ke PC operasional. Sekian untuk pengkoneksian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Citra Nandiansyah dari kelas 5A Universitas Bina Sarana Informatika PSDKU Tasikmalaya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan IP. Nah, sebelumnya kita akan ubah terlebih dahulu namanya. Untuk PC pertama itu jadi PC admin, dan yang kedua jadi PC operasional. Nah, untuk laptop menjadi GUES namanya. Nah, kita akan memberikan IP di PC admin. Kita masuk ke desktop, IP konfigurasi, lalu masukkan IP address-nya. Itu 92. Nah, kita lanjut ke PC operasional. Nah, untuk laptop targetnya akan di ACP, dan segitu mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ayu Fatimah dari kelas 5A Universitas Bina Sarana Informatika PSTKU Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan mengkonfigurasi switch 1 dan switch 2. Pertama-tama kita ubah dulu yang ini menjadi switch 1 dan yang di sebelah kanannya itu kita ubah menjadi switch 2. Lalu kita langsung masuk ke CLI, lalu kita enter, lalu kita ketik enable dan end bisa, lalu kita count. Lalu setelah masuk ke konfigurasinya, kita ubah dulu menjadi namanya menjadi hostname switch 1. Untuk otomatisnya yang tadinya switch menjadi switch 1. Setelah itu kita konfigurasi VLAN 10, name, admin, lalu kita X VLAN 20, name, operasional, enter. Kita X VLAN 30, name, grass. Kita X. Lalu kita akan mengkonfigurasi port aksesnya. Kita ketik nama interface FA 0/1 seperti ini, lalu enter. Kita masukkan switch port mode akses. Lalu kita ketikkan dan ubah menjadi akses VLAN 10, lalu kita enter, lalu kita X. Selanjutnya kita masukkan interface FA 0/3. Ini sama kayak yang di atas ya. Terus kita enter, masukkan switch port mode akses. Kita enter, lalu kita masukkan juga, kita ganti ini, kita ganti untuk VLAN 30. Lalu kita exit lagi. Selanjutnya kita akan konfigurasi port room interface G 0/1. Lalu kita enter dan lalu kita ketik switch port mode trunk. Kita enter, lalu kita ketikkan juga switch portnya, kita ubah switch port room allow VLAN 10, 20, 30.
Nah, lalu kita enter lagi dan kita X. Lalu sama kita masukkan interface, switch port, switch GI GI 0/2, kita enter. Lalu kita masukkan switch port mode drum, lalu kita enter. Lalu kita masukkan switch port mode yang drum, lower VLAN 10, 20, 30. Kita allow, kita enter, lalu kita exit, lalu kita simpan write memory. Ini masih di config, maaf. Nah, ini kita sudah menyimpan config switch 1 ya. Mungkin sekian untuk config switch 1-nya. Nanti kita akan melihat switch. Di sini saya akan mengkonfigurasi switch 2. Kita masuk ke CLI, lalu kita enter, kita atau enable, lalu kita masukkan COM, lalu kita ubah ini hostname-nya menjadi switch 2. Kita ubah namanya otomatis, nanti yang tadinya switch berubah menjadi switch 2. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi untuk VLAN 10 dengan nama admin sama, lalu kita exit, terus VLAN 20, name operasional, enter, kita exit, lalu VLAN 30, name guest, lalu kita exit. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi port akses ke PC operasional. Interface FA 0/1, kita enter. Lalu kita masukkan switch port mode access, lalu kita enter, switch port access, VLAN 20, kita exit dan kita masukkan konfigurasi port room-nya, interface GI 0/2, kita enter, switch port mode drum,
kita enter switch port drone allower hilan 10 20 30 kita enter, lalu kita X lagi dan kita simpan. Oke, mungkin sekian untuk konfigurasi switch 2 nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nebula Putra Laksana. Untuk NIM saya 19232109. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, kampus Kota Tasikmalaya. Oke, di sini kita akan mengonfigurasi router. Yaitu di sini kita namai router 1. Kita masuk CLI dulu. Jangan lupa di enable. Selanjutnya kita config terminal. Oke. Lalu kita ubah hostname daripada router. Di sini kita namai router 1. Oke, interface GI0/0. Oke. Lalu kita no shut. Oke, kita exit. Seperti yang bisa kita lihat, sekarang status router up. Oke, kita kembali lagi ke CLI. Lalu kita konfigurasi sub interface untuk VLAN yang ada di sini. Pertama-tama kita input interface GI0/0.10 karena saat ini kita akan mengonfigurasi VLAN 10. Oke. Lalu input berikutnya encapsulation .1q. Oke, spasi 10. Sip. Lalu di sini kita langsung aja IP address. Oke. 192 titik 10, lalu titik 1. Untuk subnet masknya 255.255.0. Sip. Jangan lupa di no shut. Lalu kita exit. Oke. Lalu VLAN selanjutnya yaitu VLAN 20 akan kita konfigurasi juga sub interface-nya seperti yang tadi, interface lalu GI 0/0. Oke, langsung aja seperti yang tadi, encapsulation lalu .1q spasi spasi 20. Sip. Langsung saja seperti yang tadi, IP address 192.168.20, kali ini 20. Oke, subnet masknya juga lalu kita no shut, lalu lagi kita exit.
Untuk VLAN selanjutnya yaitu VLAN 30, interface GI 0/0.30. Oke. Lalu encapsulation .1q spasi 30. Oke, langsung IP address 192.168.30.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita no shut dan lagi exit. Oke, selanjutnya kita akan mengonfigurasi daripada DHCP server. Oke, untuk input pertama kita langsung saja IP DHCP exclude satu 192.168.30.1. Oke, enter. Invalid input. Mohon maaf, ini ada kendala. Coba kita coba lagi, masih invalid juga. Atau kita langsung aja IP DHCP full case. Sorry. Oh ya, benar. Oke, sip. Network 192.168.30. Sip. Subnet masknya jangan lupa dicantumkan 255.255.0. Oke, kita default router. (92.168.30.1). Oke, lalu DNS-nya host 8.8.8. Kita exit, lalu exit lagi. Sip. Lalu yang terakhir kita langsung WR atau write memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Arif Maulana dari kelas 5A dengan NIM 1923063 dari Universitas Binasarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan melanjutkan ke tahap pengujian. Jadi saya akan menguji
untuk akses point dan laptop guys. Terlebih dahulu kita masuk ke port 1, kita ubah untuk SSID nya menjadi inovasi guys, karena akan dipakai untuk laptop guys dengan authentication nya WPA2 PSK dengan password 123456778 seperti itu. Lalu kita akan koneksikan. Untuk cara pengkoneksiannya masuk di laptop guys, masuk ke desktop dan PC wireless ya. Kita koneksikan, tunggu sampai inovasi guysnya ada, lalu kita koneksikan dengan password yang tadi 123456778. Kita koneksikan, lalu kita close. Kita lihat IP yang didapatkan ialah 30.3 untuk pilihan 30 nya. Lalu pertama-tama kita akan uji coba atau pengujiannya menggunakan si surat ini ya teman-teman. Kita coba ke PC operasional dari PC admin, udah successful ya. Lalu kita akan coba dari PC admin ke laptop guys, udah sukses juga. Ini menandakan bahwa PC admin, PC operasional dan laptop guys sudah terkoneksi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian di command prompt. Caranya itu ping, kita ping dulu 192.168.310.1 untuk ke default gateway kita. Sorry teman-teman. Lalu kita akan ping untuk ke pilihan 20 192.168.20.10. Sudah berhasil ya untuk pengepingan dari PC admin ke PC operasional. Lalu kita akan ke PC guys ya, atau laptop guys 192.168 atau pilihan 30 ya. Tadi mendapatkan IP nya 30.3. Sudah berhasil. Untuk melakukan pengujian PC operasional hanya bisa mengeping dirinya sendiri dan PC admin. Kita akan coba uji untuk ke default gateway-nya sendiri 168.20.1 untuk default gateway pilihan 20-nya. Sudah berhasil dan kita ping untuk ke pilihan 10.10 untuk IP-nya. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan melakukan ping, pengujian ping untuk ke pilihan 30 default gateway-nya terlebih dahulu 30.1. Sudah berhasil. Dan untuk pengujian ke PC admin 168.10.10 dan sudah berhasil. Nah, mungkin segitu untuk pengujian yang sudah kami lakukan dan sudah terkoneksi semua, sudah berhasil semua. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan untuk di switchnya atau verifikasi tambahan ya. Jadi kita akan mengecek verifikasi tambahan show pilihan brief. Nah, show pilihan brief ini untuk melihat daftar pilihan dari port. Jadi tadi kita mengecek switch 1. Switch 1 sudah portnya ialah FA01 dan FA03 sudah benar. Lalu kita akan mengecek jalurnya show inter packet room. Nah, jalurnya ialah gigabit Ethernet 01 dan sudah trunking, sudah on, dan gigabit 02 juga sudah on, sudah trunking.
berarti sudah berhasil dan sudah sesuai dengan apa yang kita buat di jaringan komputer ini. Di switch 2 juga kita harus cek apakah sudah sesuai. So pilihan briefnya sudah sesuai ya di sini. So pilihan briefnya karena switch 1 hanya terkoneksi ke switch 2 hanya terkoneksi ke switch 1. Jadi sudah sesuai untuk PC operasional yang terkoneksi ke switch 2. Sorry, pencet. Selanjutnya kita masuk untuk show interface room juga. Ini sudah sesuai ya, sudah on untuk gigabit 02 nya dan portnya. Jadi show interface room ini untuk mengecek jalur VLAN, jadi sudah sesuai. Kemudian kita akan mencoba untuk mengecek di router, verifikasi tambahannya dengan show IP interface brief, apakah sudah ada. Dan di sini show IP interface briefnya sudah sesuai ya dengan 192.168.10 untuk VLAN 10 default gateway-nya, dan 20 untuk VLAN 20-nya, dan 30 untuk VLAN 30-nya. Lalu kita akan mengecek untuk verifikasi tambahan terakhirnya, ya show IP route, untuk melihat jalur data routing. Dan di sini sudah komplit semua ya dengan apa yang kita buat atau kelompok 3 buat ini. Mungkin cukup sekian pengujian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.